Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Jadi kalau kita bedah, kami 10 tahun menjadi oposisi. Ya, kalau kita bedah ya soal Mas Anies, siapa sih Mas Anies Baswedan? Mas Anies itu ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Ya, ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Di saat Demokrat masih jaya-jayanya. Di saat Demokrat terpuruk di pemilu 2014, beliau pindah dari konvensi Partai Demokrat ikut tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi menang di Pilpres 2014, diangkat jadi Menteri Pendidikan. Deddy Rosiade kembali menyerang Anies Baswedan. Ia mencoba mengulik perjalanan politik Anies dari ikut konvensi Partai Demokrat hingga diusung oleh Prabowo. Lalu setahun kalau tidak salah dipecat oleh Pak Jokowi, kena reshuffle, nganggur. Ya, ini fakta bukan fiksi. Lalu setelah itu didukung dan dimodali oleh kami. Ya, lalu terpilihlah menjadi gubernur DKI, menikmati kursi empuk gubernur DKI. Nah, tanpa pamit pun, ya ini bicara soal etika, tapi sudahlah. Tanpa pamit, Mas Anies tiba-tiba deklarasi bersama Nasdem. Ya, itulah menunjukkan bahwa Anies Baswedan tidak pernah oposisi, bergabung dengan deklarasi dengan Nasdem, partai pendukung pemerintah yang bukan oposisi juga. Ya, lalu mempertanyakan Pak Prabowo yang pernah 10 tahun jadi oposisi. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin kalah Pilpres 2024 nanti Mas Anies kemana lagi. Namun, keterangan Andre Rosiade tersebut dibantah oleh Kis Khalifa. Kis Khalifa mengatakan bahwa saat pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga PKS adalah dua sisi mata uang. Partai Gerindra butuh sosok untuk menang menjadi gubernur DKI Jakarta melawan petahana Basuki Cahayapurnama. Sedangkan Anies Baswedan yang mempunyai elektabilitas tinggi tapi tidak mempunyai tiket untuk maju menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies tidak mendaftar jadi gubernur. Oke. Yang kedua, Anies diminta untuk maju melalui Gerindra, itu diminta. Bukan dia datang ujuk-ujuk mendaftarkan diri untuk dia menjadi gubernur. Kenapa seperti itu? Karena Prabowo tahu, dan semua kita pada saat itu yang lagi sedang mencari figur gubernur, calon gubernur untuk mengalahkan Ahok, itu tidak mungkin kita menjadikan Sandi sebagai lawannya. Sandi belum perform banget pada saat itu ya. Belum. Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama, ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Daniel Azhar Simanjuntak buka suara mengenai kritik Anies Baswedan soal pertahanan. Bahkan ia sempat menyebut Anies bengis. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Menurutnya, Anies telah mengarang cerita soal anggaran Kemhan yang hanya digunakan untuk alutsista bekas. Daniel menilai statement yang disampaikan Anies ketika debat calon presiden tidak berdasar karena anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Ia mengatakan, statement Anies tersebut kebohongan yang sangat bengis dan jahat, sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekedar menjatuhkan Pak Prabowo. Ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Namun statement Daniel tersebut langsung dibalas oleh jubir capres nomor urut 1, yaitu Teguh. Dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, serem gitu. Bengis bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya.
Ia mengatakan dulu ia mengenal Daniel sebagai sosok yang santun. Usai banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, kini ia ketularan dengan mengatakan hal-hal yang tajam. Tidak bisa dipungkiri bahwa Capres nomor urut 2 seringkali melakukan blunder dalam pidato-pidatonya. Ia kerap mengeluarkan kata-kata kasar hingga umpatan. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, Itu Bapak. berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonotasi Berburu negatif. jabatan. Enggak, karena lu tidak berburu berdefinisi. jabatan Lu jelaskan publik bahwa itu hal yang wajar dan harus. Enggak. Berburu dalam konteks dia melayani kepentingan lalu kemudian publik. sedang berburu jabatan, nggak bisa. Upaya juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak untuk merendahkan Anies Baswedan disemprot oleh Adiana Pitupulu. Awalnya, Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sekarang usai Pilpres berburu jabatan ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak. Mendengar pernyataan dari Daniel, Adian lalu menanggapi apa yang diucapkan oleh Daniel Simanjuntak sebagai juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra sangat berbahaya lantaran pernyataan tersebut merendahkan demokrasi itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian dia tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Bukan Setelah nggak soal jadi presiden, ini pengen bahasa jadi gubernur, lu, itu hal yang wajar. bahasa lu Pak Prabowo itu nggak jadi, sebenarnya sedang nggak jadi merendahkan. presiden, kemudian jadi Sedang menteri, itu hal yang wajar demokrasi juga. sendiri. Hal yang wajar. Itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Enggak, Bagaimanapun sama sekali. juga hak setiap warga negara untuk Betul, kontestasi betul. politik Baik, melalui betul, pilkada, betul pileg tidak sekali. bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Adian menyayangkan pernyataan dari Daniel Simanjuntak yang mewakili Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Menurutnya, sebagai warga negara berhak mengikuti kontestasi politik, baik itu pilkada maupun pilpres. Jika hal tersebut lalu dianggap sebagai berburu jabatan, itu pernyataan yang sangat tidak pantas. Betul. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, dalam konteks gini loh. Membuka ruang dalam konteks agama saja. Dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang menang? Tidak Itu hal yang wajar. Sombongan, arogansi, Itu bukan meremehkan pekerjaan. Itu adalah semangat. Dia bicara Meremehkan Itu demokrasi. adalah stamina. Kira-kira gitu. Bang Daniel tahan dulu. Oke. Saya